Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Kita ketemu lagi. Saya sengaja membuat video ini dengan harapan bahwa cara saya memberikan perkuliahan ini dapat dipahami secara keseluruhan. Kalau hanya oral gitu saja tanpa harus memperagakan yang bentuk demikian, barangkali sulit untuk dibayangkan. Hanya adanya di awang-awang saja. Jadi dalam kaitannya dengan masalah warisan sangat erat kaitannya dengan perkawinan. Kenapa? Dari suatu warisan ini, suatu kebendaan yang dimiliki oleh seseorang, harta apa saja yang mereka miliki ini. Oleh karena itu, untuk ringkasnya, cara pembagian harta peninggalan secara mewaris ini ada dua cara. Yaitu yang pertama berdasarkan perundang-undangan atau ab intestato. Yang kedua mewaris atas dasar testamen atau surat wasiat. Tapi untuk surat wasiat akan saya bahas kemudian setelah saya selesai membahas mengenai mewaris atas dasar perundang-undangan. Kenapa demikian? Kaitannya dengan testamen ini nanti apakah isi testamen ini merugikan ahli waris ataukah tidak? Sehingga para ahli waris ini pada dasarnya tidak boleh dirugikan. Untuk itu perlindungan kepada para ahli waris ini harus diperhitungkan dulu berapa bagian mutlak dari para ahli waris. Dalam artian ahli waris ini tidak boleh dirugikan. Bahkan kalau ternyata testamen ini merugikan, ada dua cara bagi para ahli waris. Sebagaimana diatur pada pasal 927, apakah minta dibatalkan ataukah pada 929 dengan cara in-courting. Itulah kenapa ini saya bahas belakangan setelah Anda benar-benar memahami mewaris atas dasar perundang-undangan. Saya katakan tadi bahwa masalah warisan sangat erat kaitannya, yaitu bisa mewaris tanpa adanya perjanjian perkawinan sehingga terjadi nanti adanya harta persatuan bulat. Jadi kalau tanpa perjanjian itu nanti harta yang dimiliki dalam keluarga tersebut merupakan harta persatuan bulat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 119. Iya. Selanjutnya, bagaimana kalau dari perkawinan itu berakhir seperti jatuh pada pasal 128 dari harta peninggalan ini, dari perkawinan bulat dibagi dua bagian sama besar. Sehingga bagaimana kaitannya dengan warisan, bahkan dikeluarkan terlebih dulu separuhnya, yaitu milik si pihak suami atau istri yang hidup terlama, sedang separuh bagian lainnya itulah yang dibagikan kepada para ahli waris. Juga ada hal-hal yang khusus yang mengatur kaitannya dengan perkawinan yang kedua, bukan poligami. Perkawinan kedua artinya kalau terjadi dalam perkawinan pertama terputus, apakah karena kematian, ataukah karena perceraian, ataukah karena putusan pengadilan, maka harta bersama ini, harta persatuan bulat ini dibagi menjadi dua bagian sama besar. Tapi untuk perkawinan yang kedua, seperti diatur pada 852A, ada bagian khusus
untuk suami atau istri yang kedua dan seterusnya tidak boleh lebih dari 1/4. Jadi kalau kurang dari 1/4, bisa jadi 1/5, 1/6, itu boleh. Inilah maksudnya. Sebaliknya, kalau dalam perkawinan ini terdapat dengan perjanjian perkawinan, hal ini juga diatur juga dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Di sini maka terdapat pemisahan harta bawaan. Harta yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan tetap di bawah kekuasaannya. Namun juga kalau terjadi sudah dilakukan pemisahan dari harta kekayaan ini, merupakan harta bawaan, kok ada keuntungan? Ya, keuntungan itu nanti akan dibagi 2. Di bagian untuk separuhnya untuk suami, separuh untuk istri, dan siapa yang meninggal itulah yang nanti akan dibagi-bagi. Jadi hak yang masih hidup ya belum diwariskan atau tidak diwariskan. Inilah ada keuntungan atau tidak ada keuntungan. Ada keuntungan misalnya dengan adanya harta yang mereka bawa ke dalam perkawinan, misalnya jumlahnya 100 juta, kemudian salah satu meninggal dunia, akan dilakukan pembagian harta peninggalan ini, jumlahnya sudah misalnya 200 juta. Yang 100 juta itu merupakan keuntungan dari suatu perkawinan. Nah ini yang 100 juta ini dibagi 2 bagian sama besar. Ya, kalau tidak ada keuntungan berarti hartanya masih utuh seperti mereka bawa di dalam perjanjian tersebut. Inilah maksudnya sahabat bagian demikian untuk bisa menggambarkan mudah dipahami sehingga dalam pembelajaran ini mudah-mudahan akan lebih berhasil. Ini saya lakukan berdasarkan evaluasi yang ternyata pada semester yang terdahulu kurang berhasil. Semester sekarang dan selanjutnya harus lebih berhasil. Sekarang tahapan selanjutnya. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran supaya lebih jelas mengenai contoh perkawinan yang dengan tanpa perjanjian perkawinan, sehingga terbentuk harta persatuan bulat seperti diatur pada pasal 119 BW. Seorang pewaris, ingat ya, di dalam membuat bagan harus sesuai dengan simbol-simbol yang telah saya sampaikan. Simbol-simbol adalah pewaris. Pewaris artinya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Istilah lain dari pewaris adalah R-letter. Pewaris di tanda perkawinan menikah dengan seorang wanita bernama A, dan di dalam perkawinan tersebut melahirkan 3 orang anak, yaitu B, C, dan D. Bagaimana cara membagi harta peninggalan ini? Maka di sini P si pewaris, hartanya si A harus dikeluarkan terlebih dulu setengah. Dengan telah dikeluarkan hartanya si A setengah, ini terdapat sisa setengah budel. Dari sisa yang setengah budel ini dibagi kepada A, B, C, D, ada 4 orang, sehingga masing-masing adalah 1/4 kali setengah sama dengan 1/8. Dengan demikian
B, C, D masing-masing seperdelapan, sedangkan A kan ada setengah. A dapat setengah tambah seperdelapan. Di sini dirubah, suatu bilangan tidak akan berubah harganya apabila dibagi maupun dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita samakan penyebutnya. Setengah itu kan 4/8. 4/8 tambah 1/8 sama dengan 5/8. Jadi hasil akhir A 5/8, sedangkan B, C, D masing-masing 1/8 budak. Atau juga nanti akan saya berikan konkretnya. Bagaimana kalau saya bentuk dengan angka-angka supaya nanti akan lebih tergambarkan. Oke. Nah, untuk lebih konkretnya lagi, Pak Paris meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, B, C, dan D. Harta peninggalan 120 juta rupiah. Pak Paris ini orang meninggal dunia, sehingga hartanya si A ini adalah separuhnya, yaitu 60 juta rupiah. Setelah dikeluarkan harta milik si A, ini kan terdapat sisa 60 juta. Yang 60 juta itu inilah dibagi nanti kepada B, C, D, dan A, sehingga masing-masing 1/4 kali 60 juta sama dengan 15 juta. Sehingga hasil akhir si A adalah 60 juta ini, ditambah dia sebagai ahli waris 15 juta sama dengan 75 juta. Jadi yang 60 juta ini adalah separuh harta peninggalan yang memang miliknya yang masih hidup. Tapi A selaku ahli waris haknya ada 15 juta sama dengan B, C, dan D. Inilah mengenai cara pembagiannya, dan lebih lanjut harus Anda pahami. Pertama adalah mengenai ahli waris ini golongan keberapa dan apa status ahli waris. Apakah status ahli waris ini yang mewaris atas dasar kedudukannya sendiri ataukah sebagai pengganti. Selanjutnya saya gambarkan lagi mengenai bagaimana kaitannya dengan warisan dan cara membuat bagian itu, serta siapa-siapa ahli warisnya, serta berapa bagian masing-masing. Lanjutkan supaya lebih jelas lagi ya, karena ini sangat penting. Seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak, yaitu A. Dan pewaris juga masih udah punya cucu, itu B. Dengan dibukanya warisan, B tidak bisa tampil sebagai ahli waris. Karena apa? Si A ini masih hidup dan dia adalah orang yang bukan menolak ataupun juga orang yang tidak patut. Karenanya ahli warisnya hanya A. Berapa yang diwarisi oleh A ini? 100%. Inilah A ya. Selanjutnya
pewaris meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak sah, yaitu A dan B. Dengan dibukanya warisan, ternyata B telah meninggal dunia lebih dulu daripada P. Ingat ya, pada waktu saya membahas mengenai penggantian atau presentasi. B yang meninggal dunia lebih dulu dari P, dan B punya 1 orang anak yaitu C. Dengan demikian, C tampil sebagai ahli waris menggantikan kedudukannya B, sehingga ahli warisnya adalah A dan C. Berapa bagian masing-masing? Si A ini 50%, C juga 50%. Inilah kedudukannya sebagai ahli waris, mengganti. Saya teruskan. Tetapi kalau anaknya D, misalnya 3 orang, anaknya B 3 orang, yaitu C, D, dan E. Mereka bertiga ini bersama-sama menggantikan kedudukan B. Berapa bagian masing-masing? Maka bagian masing-masing di sini ya 1/3 kali setengah sama dengan 1/6 D juga 1/3 kali setengah sama dengan 1/6. Demikian juga 2E sama dengan 1/3 kali setengah sama dengan 1/6. Inilah hasil pembagian terakhir, dan ingat seperti disebutkan di dalam pasal 852, tidak membedakan urutan kelahiran, juga tidak membedakan jenis kelamin, sehingga di sini haknya B juga sama dengan A, ini wanita, ini pria, dan B pun juga di sini, ia pun juga kedudukannya di sini adalah sebagai anaknya A. Kalau ini meninggal, ini pun juga hasilnya sama. Sahabat sekali lagi, oke. Lanjutkan. Kita terus, ini adalah kalau terjadi adanya perkawinan yang kedua, bukan istri kedua. Karena di dalam DW ini tidak mengenal poligami dengan alasan apapun. Kalau sudah sama-sama tidak mencintai, paling-paling hanya dapatnya sharing fun table and bed, pemisahan meja dan ranjang. Jadi di sini perkawinan yang kedua dikarenakan terjadinya putusnya perkawinan yang pertama. Jadi istrinya tetap satu. Karena seperti disebutkan dalam pasal 27B, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istrinya, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Sehingga di sini seorang pewaris dalam perkawinan pertama mempunyai 1 orang anak. Kemudian meninggal si istri pertama ini, karena si A masih kecil, P membutuhkan seorang istri untuk merawat si A. Nikahlah P ini dengan R. R ini perkawinan kedua. Ya, perkawinan kedua artinya di sini istrinya tetap satu dikarenakan terjadi putusnya perkawinan.
Dalam perkawinan yang kedua, P mempunyai satu orang anak yaitu B. Pada waktu P melangsungkan perkawinan dengan R, ternyata R ini seorang janda yang sudah mempunyai satu orang anak yaitu C, hasil perkawinan yang terdahulu. Karenanya di sini Z tidak akan tampil sebagai ahli warisnya P. Ingat ya, seperti saya sebutkan pada pasal 832, ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris. Z tidak ada hubungan darah dengan P, sehingga ahli warisnya adalah A, B, dan R. Tapi ada peraturan lebih lanjut bahwa perkawinan kedua atau ketiga dan seterusnya dibatasi tidak boleh lebih dari 1/4. Tidak boleh A sepertiga, B sepertiga, R sepertiga. Sehingga di sini R terlebih dulu berdasarkan pasal 852 huruf A, R adalah di sini 1/4. Sisanya 3/4. 3/4 inilah dibagikan kepada A dan B. Sehingga masing-masing A dan B masing-masing adalah setengah kali 3/4 sama dengan 3/8. B juga setengah kali 3/4 sama dengan 3/8. Inilah mohon dipahami benar karena banyak ketentuan yang melekat di dalam hukum kewarisan perdata. Jadi bagaimana kalau ternyata ahli warisnya, misalnya saya sebutkan di sini supaya jelas ya. Dalam perkawinan pertama, P mempunyai 2 orang anak yaitu A dan B. Dalam perkawinan kedua, yang kedua, di sini diberikan 2 orang, memperoleh 2 orang anak, misalnya C dan D. Dalam keadaan demikian, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah A, B, C, D, R, atau ini yang tampil sebagai ahli waris. Kalau yang diatur pada 852 tadi, itu kan tidak boleh lebih dari 1/4. Berarti kurang itu boleh. Kalau kurang, maka di sini A masing-masing adalah 1/5. Inilah hasil akhir. Jadi kalau terdapat perkawinan kedua, artinya istri kedua dibatasi tidak boleh lebih dari 1/4. Jika kalau kurang boleh. Jika inilah pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli warisnya ini. Jadi terdapat hal samaan khususnya anak. Hak anak baik dari perkawinan pertama maupun kedua haknya sama. Semuanya adalah anak, sama jaraknya dengan si pewaris, haknya sama. Dan mereka ini adalah masih termasuk dalam penggolongan yang pertama.
Karena apa? Golongan pertama ini seperti Anda ketahui terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak dan atau keturunannya. Saya berikan contoh lagi. Lanjutkan lagi. Kalau tadi ini untuk mempertegas saja, kalau tadi dari perkawinan pertama ada 2 orang anak, dalam perkawinan juga 2 orang anak, dan istri dalam perkawinan kedua. Tapi polanya beda. Dan perkawinan pertama mempunyai 1 orang anak, yaitu C. Dan dalam perkawinan yang kedua mempunyai 3 orang anak, D, E, F. C, D, E, F haknya siapa? Terhadap P. Karena semuanya adalah anak-anak pewaris. Kecuali kalau di sini ada misalnya anaknya B, dan memang tidak akan tampil sebagai ahli waris. D, E, F serta C haknya sama, dengan hak mereka jaraknya sama dengan pewaris, dan terlebih B ada aturan khusus seperti diatur pada 852A, tidak boleh kurang dari 1/4 karena ada 5 orang ahli waris, masing-masing 1/5 budel. Saya teruskan dengan angka lagi. Contoh lagi. Wah, sudah banyak contoh mudah-mudahan sangat membantu Anda dalam memahami masalah warisan. Sekarang ada harta bawaan dan mereka adalah memperoleh keuntungan, sehingga ada harta yang dibawa oleh masing-masing pihak, yaitu merupakan harta bawaan, tetapi juga di sini mereka juga memperoleh keuntungan dari merupakan harta bersama. Harta bersama. Ya kalau kita perhatikan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/74, segala kebendaan yang diperoleh dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama. Sekarang dalam perkawinan pertama, pewaris mempunyai 1 orang anak, yaitu M. Karena terputus perkawinan pertama, P menikah dengan perkawinan kedua, yaitu E. Dalam perkawinan kedua dikaruniai 3 orang anak, yaitu A, B, C. Dan perkawinan ini E sudah mempunyai kekayaan yang nilainya 65 juta. 65 juta. Sedangkan E juga sudah memiliki kekayaan 7 juta. Inilah yang harus diingat-ingat, walaupun di sini apakah terjadi perjanjian atau tidak, masing-masing sudah membawa harta kekayaan. Ternyata dalam kehidupan bersama ini terdapat keuntungan. Berapa besarnya keuntungan? Keuntungan ini 10 juta rupiah. Ada keuntungan 10 juta rupiah. Dari keuntungan 10 juta ini nanti dibagi kepada si P yang 5 juta dan juga kepada E 5 juta, masing-masing 5 juta rupiah. Yang meninggalkan P, ya hartanya P yang dibagi. Tadi bawaannya 65 juta rupiah ditambah dari keuntungan dalam kehidupan bersama itu 5 juta rupiah.
Jadi yang diwariskan itu yang 70 juta rupiah. 70 juta rupiah ini dibagi kepada dia 5 orang masing-masing 1/5. M, A, B, C, E masing-masing 1/5 adalah 14 juta. Sehingga kekayaan yang dimiliki E sekarang dari hasil bawaannya itu adalah 7 juta, tambah keuntungan tadi 5 juta, ditambah dari warisan 14 juta, yaitu semuanya harta kekayaan E adalah 26 juta rupiah. Adalah merupakan tambahan dari video saya yang terdahulu. Jadi ini merupakan melengkapi untuk bisa memberikan gambaran lebih jelas, mudah-mudahan akan mudah lebih dipahami. Ini bukan bagian tak terpisahkan. Yang terdahulu lebih banyak saya berikan contoh kaitannya, misalnya ada saudara satu ayah, ada saudara satu ibu, yang berarti yang tampil adalah ahli waris golongan kedua. Tapi sekarang adalah golongan pertama yang sebagai tambahannya, karena yang materi terdahulu sebenarnya sudah cukup jelas. Tapi hasil evaluasi saya ini perlu dilengkapi lagi dengan harapan nanti akan memberikan gambaran secara menyeluruh, utuh, dan lengkap. Semoga apa yang saya usahakan bermanfaat dan memberikan gambaran penelusuran bagi Anda, dengan mudah-mudahan hasilnya akan lebih bagus daripada tahun-tahun yang lampau. Akhir kata, saya katakan semangat dan selamat pagi.